Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan rangkuman konsep penilaian surat berharga. Pengertian surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran sehingga lebih aman. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda yaitu waardepapier. Waarde artinya nilai dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang diartikan berharga, sedangkan papieran artinya kertas berharga. Macam-macam surat berharga diantaranya wesel, surat sanggup, saham, cek, kwitansi atas tunjuk, konsumen atau bill of lading, delivery order, surat utang. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah syarat kepada pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Surat sanggup adalah surat berharga yang mana penerbit sanggup untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tersebut maupun penggantinya pada hari pembayaran. Saham merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut. Cek merupakan salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Kwitansi atas petunjuk merupakan surat berharga yang berisi tanda tangan untuk suatu pembayaran sejumlah uang atau dana dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk. Konsumen atau bill of lading merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Delivery order merupakan pemegang yang sah dan berhak menuntut penyerahan barang di tempat sesuai. Surat utang negara merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Pengertian penilaian. Penilaian merupakan proses penentuan harga surat berharga atau aktiva modal yang ada di suatu perusahaan. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan mempunyai kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya, jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam dari 1 tahun hingga 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsul. Istilah kunci dalam obligasi. Nilai nominal atau par value merupakan nilai pokok yang diperoleh si pemegang obligasi saat jatuh tempo. Tingkat bunga atau kupon merupakan imbal hasil yang diikutsertakan dalam nilai nominal dan wajib dibayar pada pemegang obligasi. Maturity date adalah waktu jatuh tempo pengembalian dana sesuai nominal dari penerbit obligasi pada pemegang obligasi. Tempo waktu dalam obligasi berbagai macam, ada yang setiap 12 bulan, 5 tahun, 10 tahun, dan lainnya. Penerbit atau emiten adalah pihak yang menerbitkan obligasi atau surat utang. Ekuitas atau equity merupakan bagian hak pemilik dalam suatu perusahaan, yaitu selisih di antara aktiva dan kewajiban yang ada. Wali amanat merupakan pihak untuk perwakilan para pemegang obligasi. Premi risiko adalah return atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor kepada suatu instrumen investasi yang lebih berisiko dibanding investasi pada aset bebas risiko. Premi risiko pada dasarnya keuntungan investasi berisiko yang diharapkan oleh investor dan merupakan tambahan dari nilai keuntungan aset bebas risiko. Karena berani mengambil aset investasi dengan tingkat risiko lebih tinggi, investor berharap akan ada kompensasi yang dikenal dalam bentuk premi risiko ini.
Pengertian saham. Saham adalah salah satu bentuk instrumen pasar uang yang paling populer saat ini. Saham yang juga disebut efek atau stok menjadi surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha. Dua alasan membeli saham yaitu untuk memiliki perusahaan dan untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha sebagai pihak tertentu dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Jenis-jenis saham. Saham terdapat dua jenis yaitu saham preferen atau saham istimewa dan saham biasa. Saham preferen atau saham istimewa merupakan jenis saham yang memberikan pendapatan tetap berbentuk dividen. Bentuk dari saham preferen adalah surat berharga komersial yang dijual oleh perusahaan saham. Saham biasa adalah sertifikat bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang umumnya berisi tentang hak dan kewajiban investor dalam pengelolaan bisnis. Saham biasa mengacu pada bentuk kepemilikan biasa di perusahaan dan pemegang saham bisa memberikan hak suara. Penilaian saham preferen menggunakan diskonto arus kas dividen serta contoh perhitungan matematisnya. Sedangkan penilaian saham biasa menggunakan diskonto dari arus kas masa depan berupa dividen, penilaian menggunakan mode akuntansi, serta penilaian menggunakan option pricing model.